adik-adik sekolah minggu. Senang sekali ya berjumpa lagi dengan kami di sini untuk sekolah minggu online ya. Karena ini masih musim pandemi COVID, jadi kita harus bersabar untuk beronline ria terlebih dahulu. Seperti itu ya. Untuk hari ini temanya adalah kekuatan Allah yang besar. Betapa Allah itu sangat mencintai kita. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai ya sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Nanti sampai 5 anak Tuhan ya. Oke, siap? Yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Stop. Berdiri ya semuanya ya. Karena lagunya ini kelihatan ceria. Jadi kita semua berdiri ya. Yuk, berdiri yuk. Ajak papa mama kalian untuk berdiri. Oke, seperti saya di sini berdiri ya. Yuk, sudah? Yuk kita nyanyi lagi dimulai dari angka 1. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, walaupun ini lagi musim COVID, kita harus tetap rajin beribadah ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bernyanyi, memuji Tuhan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menyanyi lagi untuk membuktikan bahwa kita adalah pasukan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau nyanyi, tahu gak lagunya? Saya bukan pasukan berjalan, kayak gitu ya. Yuk nyanyi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ulangi sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, silakan duduk. Sekarang udah nyanyi-nyanyi, kita mau berdoa ya untuk mengawali sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami Tuhan untuk bisa bersekolah minggu. Pada hari minggu ini Tuhan, berkati Tuhan, semoga sekolah minggu ini berjalan dari awal hingga akhir berjalan dengan baik dan lancar tanpa kekurangan suatu apapun.
Berkati Tuhan pembawa firman yang akan memberikan firman-Nya pada hari ini. Tuhan berkati, semoga Engkau urapi Tuhan pembawa firman dengan urapan kasih-Mu Tuhan, sehingga firman yang Engkau berikan dapat meresap ke dalam hati kami. Dan juga berkati Tuhan untuk yang memimpin pujian dan memainkan musik. Tuhan berkati, semoga kami bisa memimpin sekali minggu ini dari awal hingga akhir. Sertai Tuhan teman-teman kami yang belum ikut Tuhan, sehingga mereka memiliki keinginan untuk bisa sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pada tahu ya lagunya ya. Yuk nyanyi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita panggil pembawa firman kita. Yuk dengarkan ya firman-Nya. Selamat pagi adik-adik. Halo. Wah, kita udah mau dengerin firman Tuhan nih. Pada pagi hari ini yang firman, ya Mbak Wina cuma mau cerita kok. Kita cerita ya, kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Oke. Siapa yang tahu Musa? Siapa itu Mbak Glory, tahu Musa enggak? Musa adalah pemimpin. Ya, nanti ada cerita tentang Musanya Mbak. Oh oke, siap. Tapi sebelumnya Mbak Wina mau nanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak pelangi? Mbak Glory tahu nggak pelangi itu apa? Roti pelangi. Bukan roti. Iya dong. Iya, rotinya warna-warni kakak. Pelangi, roti pelangi. Bukan Ya, salah. salah. Oke. Pelangi itu yang warnanya merah, kuning, hijau. Magiku hibiniu. Di langit yang biru. Iya. Oke. Tapi pelangi itu bisa menyatu loh. Nanti ada gambar pelangi ya. Bisa lihat pelanginya itu. Walaupun pelangi warnanya beda-beda, tetapi tetap bisa menyatu. Gitu. Oke, mari kita dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Jadi nanti firman Tuhannya itu tentang Sifra dan Pua. Siapa yang udah pernah dengar? Sifra dan Pua itu adalah orang yang berasal dari Mesir, Mbak Glory. Oh, kayak teman Iya. saya namanya ya. Oh iya? Mm-mm. Kayaknya Pua itu ada anak sekolah minggu. Oh iya, benar-benar. Jadi Sifra dan Pua itu profesinya sebagai bidan adik-adik. Gitu. Kita mau dengerin bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu dari Keluaran pasal 1 Pasal 1 ayat yang ke-8 ayat ke-8. sampai Keluaran pasal 2 Oke, Keluaran pasal 2.
ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca bergantian ya, Mbak Winda yang genap, yang ayat genap. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piktom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidang datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu,
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, begitu firmannya, begitu ayatnya yang dari Alkitab adik-adik. Nah, sekarang Mbak Wina mau tanya lagi nih. Siapa sih yang tahu bidan? Siapa yang tahu bidan itu apa? Apa sih tugasnya bidan? Bidan itu adalah orang yang menolong ibu ketika proses kelahiran. Coba tanya mamahnya, "Mah, dulu aku lahirnya dibantu bidan enggak?" gitu. Coba tanya dulu. Nah, kenapa butuh bidan? Oh iya. Kenapa butuh bidan? Karena ibu itu nggak mampu kalau melahirkan sendiri. Makanya seorang ibu itu membutuhkan bantuan dari seorang bidan untuk membantu proses persalinannya. Bidan itu orang yang baik hati, kayak tadi Sifra dan Pua. Meskipun Sifra dan Pua itu disuruh untuk membunuh bayi laki-laki, tetapi Sifra dan Pua memilih untuk apa tadi adik-adik? Mereka tidak mau melakukannya karena mereka tahu bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Gak boleh kita aja menyakiti hewan. Hewan aja misalnya menyakiti kucing, kucingnya dipukul-pukul, kan gak boleh, apalagi membunuh. Nah, ketika bidan Sifra dan Pua mendengar perintah raja, mereka tidak mau melakukannya. Karena ya pembunuhan itu tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan gak suka kalau kita umatnya, kita anak-anaknya tuh kita melakukan hal yang tidak baik. Selain itu, Sifra dan Pua itu taat sama perintah Tuhan. Coba apa? Dari hukum kasih, yang kasihilah sesama manusia, bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia dan tidak menyakitinya. Nah, bidan Sifra dan Pua ini baik banget, melakukan hal baik banget karena dia nggak mau nih membunuh, meskipun si Firaun yang saat itu jahat banget tuh memerintahkan dia. Begitu. Sifra dan Pua itu menjadi teladan adik-adik tentang memberi pertolongan kepada orang yang bukan sebangsa dengan dia. Dari Sifra dan Pua pun kita tuh bisa belajar bahwa kita tuh harus mengasihi juga teman-teman kita yang berbeda sama kita. Mau warna kulitnya beda, mau agamanya beda, kita harus saling mengasihi dan memberikan pertolongan jika teman-teman kita membutuhkan. Coba sekarang lihat teman-temannya. Ada enggak yang sukunya berbeda? Misalnya Jawa, Batak, tuh. Atau ada enggak tetangganya yang agamanya berbeda? Harusnya kita gimana adik-adik? Sudahkah kita menolong mereka? Kalau mereka butuh bantuan kita menolong, atau kamu kan berbeda sama aku enggak mau menolong kamu. Sudah belum kita menolong? Jadi kita harus belajar dari Sifra dan Pua. Bidan Sifra dan Pua itu memiliki kasih. Dia mau membantu orang yang berbeda dengannya. Meskipun dia dari bangsa Mesir, dia mau membantu orang yang dari bangsa Ibrani. Yuk, anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik yang terkasih, mari kita belajar untuk mau belajar dari Sifra dan Pua yang
Meskipun dia mendapatkan perintah dari atasannya yaitu Raja Firaun, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Pekerjaan baiknya itu dilakukan semata-mata karena bidan Sifra dan Puah itu mencintai Allah dan mencintai sesamanya sebagai manusia, sehingga dia nggak mau membunuh sesamanya dan memilih untuk menyelamatkan bayi laki-laki itu gitu. Mari adik-adik, marilah kita melakukan apa yang terbaik bagi sesama manusia, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, bagi adik atau bagi kakak. Tuh, nggak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, tapi kita tetap bisa saling membantu. Begitu adik-adik, marilah kita belajar untuk marilah kita belajar untuk memiliki cinta kasih kita kepada sesama dan melakukan pekerjaan kita dengan baik. Begitu. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Mari kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa belajar untuk mengenal bidan Sifra dan Puah yang sudah menyelamatkan anak-anak laki-laki bangsa Ibrani ya Tuhan, dan melakukan cinta kasih untuk menyelamatkan sesamanya meskipun berbeda suku dengannya. Ya Tuhan, ajarkanlah kami agar dapat mencintai sesama kami meskipun berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda warna kulit dengan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami untuk belajar selalu mencintai orang lain yang berbeda dengan kami dan melakukan yang terbaik karena kami mencintai Engkau ya Tuhan. Ampunkanlah jika ada kesalahan selama kami mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, ini sudah mendengarkan ya firman dari Mbak Wina. Firmannya tentang intinya kita harus membagikan kasih Tuhan, itu tidak boleh pilih-pilih. Kita pokoknya semua orang itu sama. Jadi kalau mau membantu, mau mengasihi, gak usah pilih-pilih, semua adalah teman, semua adalah keluarga, seperti itu. Oke? Kita sekarang mau mempersiapkan persembahan. Kita mau persembahannya disiapin dulu, ditekuk yang rapi, dimasukin amplop, nanti dikasihin ke orang tuanya. Sudah dipersiapkan persembahannya? Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah ya. Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya. Yuk kita doa buat persembahan dan sekalian untuk penutup sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai Tuhan sekolah minggu pada hari ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman yang bagus Tuhan, yaitu untuk kami saling mengasihi teman-teman kami, tidak membeda-bedakan sesama, dan tetap mengasihi sesama dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesama. Dan Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat sehingga kami bisa mempersembahkannya kepada Engkau. Berkati semoga persembahan yang kami kumpulkan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dan Tuhan, berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lain. Engkau berkati, Engkau sertai, semoga apa yang kami kerjakan berhasil Tuhan, dan semuanya seturut kehendak-Mu. Berkati Tuhan sekolah minggu pada minggu selanjutnya, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, kita mau nyanyi lagu yang terakhir. Kita kan sudah menyaksikan keajaiban Tuhan untuk kehidupan Musa. Jadi Musa itu bisa selamat dan bisa tumbuh menjadi pemimpinnya bangsa Israel. Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke? Kita harus menjadi kuat dan berkuasa seperti Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang bulan ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang bulan ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, oke, terima kasih, Tuhan memberkati. See you.